dalam video kali ini saya akan menjelaskan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur geologis yang terbentuk dari kumpulan organisme laut, terumbu karang lunak dan karang batu yang tumbuh bersama-sama. Terumbu karang dapat tumbuh karang mati, karang yang sudah mati tapi masih menjaga struktur fisiknya, atau terumbu karang yang aktif tumbuh. Terumbu karang hidup memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Terumbu karang juga melindungi pantai dan menjaga abrasi atau terjadinya gelombang laut. Bagaimana kondisi terumbu karang di wilayah NTT? Terumbu karang di perairan Nusa Tenggara Timur dilaporkan adanya kerusakan. Kerusakan itu terjadi akibat para nelayan yang melakukan pengumuman ikan setempat. Kerusakan juga menimpa terumbu karang yang berada di kawasan Taman Nasional Laut Sao. Luas kawasan terumbu karang yang rusak itu belum termasuk di Taman Nasional Laut. Kawasan ini hampir seluruhnya akibat para nelayan yang melakukan pengumuman ikan di wilayah setempat. Pada ekosistem terumbu karang dan juga migrasi fauna pada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan. Beberapa jenis ikan yang dapat ditemui pada ekosistem terumbu karang yaitu termasuk ikan-ikan hias seperti ikan kupu-kupu, ikan badut, ikan parrotfish, ikan hias, ikan angelfish, dan ikan koral. Selain itu, terdapat juga ikan predator seperti barakuda dan ikan Napoleon. Ekosistem ini juga menyediakan berbagai tempat bagi berbagai jenis ikan kecil yang berperan penting dalam rantai makanan seperti ikan dam shellfish dan ikan kardinal. Selain ikan, terumbu karang juga merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk laut lainnya seperti kerang, udang, dan cumi-cumi. Semua komponen ini saling berinteraksi dalam ekosistem yang sangat kompleks ini dan penting untuk menjaga keseimbangan ekologi di perairan tropis. Migrasi fauna. Migrasi fauna di ekosistem terumbu karang dapat terjadi dalam beberapa cara yang berbeda-beda. Yang pertama adalah migrasi lintas spesies, di mana beberapa spesies seperti terumbu karang, seperti ikan karang, udang, dan kerang dapat melakukan migrasi lintas spesies. Mereka mungkin bermigrasi dari satu bagian terumbu karang ke bagian lainnya untuk mencari makanan atau tempat pemijahan yang lebih cocok. Yang kedua adalah migrasi musiman, di mana beberapa spesies seperti penyu hijau melakukan migrasi musiman. Penyu-penyu ini sering datang ke pantai-pantai terumbu karang untuk bertelur pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Yang ketiga adalah migrasi pemijahan, di mana beberapa jenis ikan karang melakukan migrasi khusus untuk tujuan pemijahan. Mereka bisa melakukan perjalanan jauh dari terumbu karang tempat mereka biasanya tinggal ke lokasi pemijahan yang jauh. Yang keempat adalah migrasi larva. Larva beberapa spesies terumbu karang dapat terbawa oleh arus laut dari satu terumbu karang ke terumbu karang lainnya. Yang kelima adalah migrasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat kompleks, dan migrasi fauna dapat membantu menjaga keseimbangan. Misalnya, ikan yang memakan alga laut dapat membantu mengendalikan pertumbuhan alga yang berlebihan di terumbu karang. Penting untuk menjaga dan melindungi terumbu karang serta habitat migrasi fauna di dalamnya agar ekosistem tetap seimbang dan berkelanjutan. Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran dan perubahan iklim
dapat mengganggu migrasi fauna dan kesehatan terumbu karang secara keseluruhan. Ada juga metode budidaya yang dilakukan dalam ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu transplantasi karang, yaitu memindahkan karang hidup atau fragmen karang ke lokasi lain untuk memperbaiki atau memperluas terumbu karang yang rusak. Yang kedua, kultur karang di lab, yaitu mengembangbiakan karang dalam laboratorium untuk kemudian ditanam di lingkungan alami. Yang ketiga, budidaya karang dalam taman karang, yaitu memanfaatkan struktur buatan taman karang di perairan dangkal untuk membantu pertumbuhan karang. Yang keempat, pemeliharaan terumbu karang, yaitu merawat terumbu karang yang ada dengan cara membersihkan dari ganggang atau polutan serta memantau kesehatan ekosistem. Yang kelima, penanaman alga laut, yaitu alga laut dapat ditanam untuk membantu menyediakan habitat dan makanan bagi organisme terumbu karang. Yang keenam, pemulihan terumbu karang, yaitu memulihkan terumbu karang yang rusak akibat berbagai faktor seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, populasi, atau pertumbuhan suhu air. Yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit, yaitu mengelola hama dan penyakit yang dapat merusak terumbu karang. Yang kedelapan, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya terumbu karang dan bagaimana mereka dapat membantu dalam pemulihan dan pelestariannya. Yang terakhir, pengawasan dan penegakan hukum, yaitu memantau dari menegakkan aturan terkait dengan pengelolaan dan pelestarian terumbu karang. Yang berikut, bahan organik terlarut dalam ekosistem terumbu karang dapat berasal dari berbagai sumber termasuk sisa-sisa organisme laut, ekskresi hewan laut, serta sisa-sisa makanan yang terurai di dalam air laut. Bahan organik terlarut ini penting karena memerlukan sumber nutrisi bagi berbagai mikroorganisme dan hewan kecil di dalam ekosistem terumbu karang. Mereka juga mempengaruhi kualitas air dan siklus nutrisi di lingkungan ini. Budidaya dalam ekosistem terumbu karang membutuhkan perhatian khusus terhadap keseimbangan alaminya. Berikut kita akan mengetahui langkah-langkah umum dalam budidaya ekosistem terumbu karang. Yang pertama, studi dan pemahaman ekosistem. Penting untuk memahami ekosistem terumbu karang lokal termasuk jenis-jenis karang, spesies ikan, dan organisme lainnya, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan terumbu karang. Yang kedua, pemilihan lokasi yang tepat. Pilih lokasi yang sudah rusak atau memerlukan pemulihan, namun tetap memenuhi syarat ekologi untuk pertumbuhan karang. Yang ketiga, transplantasi karang. Pilih karang yang sehat dan cocok dengan lingkungan yang baru. Pindahkan karang secara hati-hati tanpa merusaknya. Yang keempat, pembersihan dan perawatan. Jaga agar terumbu karang tetap bersih dari ganggang atau polutan. Lakukan pemeliharaan rutin termasuk membersihkan sampah atau benda asing lainnya. Yang kelima, kontrol hama dan penyakit.
Monitor dan tanggapi cepat jika ada tanda-tanda hama atau penyakit yang dapat merusak terumbu karang. Yang keenam, pengawasan suhu dan kualitas air. Pastikan suhu dan kualitas air tetap dalam batas-batas yang sehat untuk pertumbuhan karang. Yang ketujuh, pengawasan ikan dan organisme lain. Pantau populasi ikan dan organisme lain yang hidup di sekitar terumbu karang dan perhatikan jika ada gangguan atau ancaman. Yang kedelapan, pemberian makanan tambahan. Berikan makanan tambahan seperti plankton atau mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan karang jika diperlukan. Yang kesembilan, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Libatkan masyarakat setempat dalam kegiatan budidaya dan edukasikan mereka mengenai pentingnya terumbu karang dan bagaimana mereka dapat membantu dalam pelestarian terumbu karang. Yang kesepuluh, evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Terus pantau perkembangan terumbu karang dan perbaiki strategi budidaya jika diperlukan. Budidaya dalam ekosistem terumbu karang harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti panduan ilmiah dan regulasi setempat, serta memprioritaskan kesehatan dan kelestarian. Bahan organik partikel dalam ekosistem terumbu karang terdiri dari fragmen-fragmen organik seperti sisa-sisa jasad hewan dan tumbuhan laut, detritus, serpihan-serpihan karang mati, serta material organik mikroskopis yang mengambang di dalam air laut. Bahan organik partikel ini merupakan sumber penting nutrisi dan energi bagi berbagai organisme di ekosistem terumbu karang termasuk mikroorganisme, invertebrata, dan ikan-ikan kecil. Proses penguraian dan pemakaian bahan organik partikel adalah bagian integral dari dinamika ekosistem terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai gudang makanan yang produktif untuk perikanan, tempat pemijahan, bertelur dan mencari makanan sebagai berbagai biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Secara fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pemecah gelombang dan pelindung pantai dari sapuan badai serta memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata bahari. Selain itu, ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem kehidupan yang majemuk dan khas daerah tropis yang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia ialah: pertama, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur ataupun pasir. Nah, sedimen merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan kemudian mengendap di dasarnya. Dalam prosesnya, sedimen ini bisa menurunkan tingkat kecerahan perairan serta menutupi permukaan terumbu karang atau maupun padang lamun yang berakibat lanjut terdegrasinya ekosistem tersebut. Sedimen ini akan menyulitkan alga zooxanthellae untuk melakukan fotosintesis dan akhirnya mati atau meninggalkan karang. Dalam kondisi seperti itulah bisa terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebut sebagai pemutihan karang atau coral bleaching. Berikut kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, angin topan, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung berapi, pemangsa dan penyakit. Dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia lebih kronis dan lebih bersifat sementara. Ada secara langsung maupun tidak secara langsung yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya, kegiatan perikanan, usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan karang-karang dan udang dengan
menggunakan bahan peledak, bahan kimia beracun, arus listrik, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti potasium penangkapan yang berlebihan.